dari segi sejarah, geografis, dan tempat wisatanya. Selamat menyimak. Halo, perkenalin namaku Alida Syifa Rahma, absen 5 dari kelas 12C21. Dan hari ini aku akan menjelaskan mengenai sejarah negara Kanada. Pada awalnya, Kanada dihuni oleh suku Iroquois dan suku asli lainnya. Hingga pada abad ke-15, bangsa Eropa datang pada 1604 dan orang Prancis untuk pertama kalinya mendirikan pemukiman di Kanada. Langkah Prancis ini pun diikuti oleh orang Britania Raya. Awalnya, mereka hidup damai dengan masyarakat pribumi. Namun pada akhirnya terjadi konflik antara keduanya. Salah satunya karena perebutan tanah kekuasaan, hingga terjadilah perang antara keduanya itu pada tahun 1756 sampai 1763 dan dimenangkan oleh Inggris. Kanada lahir pada pertengahan abad 19. Pada saat itu, Kanada terbagi ke dalam 3 daerah koloni Inggris, yaitu Provinsi Kanada, Nova Scotia, dan New Brunswick. Namun pada 1867, ketiganya bersatu kembali karena adanya ketakutan Inggris jika Amerika melakukan agresi di tempat tersebut. Karena disatukan, terbentuklah negara baru bernama Dominion Kanada atau Dominion of Canada. Namun Dominion sendiri berarti nama yang merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri, walaupun pada kenyataannya masih semi-independen. Selain itu, saat itu juga dibentuk Konstitusi Kanada untuk mengatur pemerintahan Kanada pada 1 Juli 1867. Nah, karena peristiwa bersejarah ini jugalah yang membuat tanggal 1 Juli orang Kanada jadikan sebagai Hari Kanada atau Canada Day. Dalam perkembangan sejarah untuk mencapai kemerdekaan, Kanada secara perlahan menjadi semakin mandiri. Pada hari itu juga, Ratu Inggris saat itu, Elizabeth II, mendeklarasikan kemerdekaan Kanada dari Parlemen Inggris. Aku akan menjelaskan atau memberitahu letak geografis dari negara Kanada. Nah, jadi negara Kanada ini adalah daratan yang sangat luas dan terjal dan merupakan negara terbesar yang kedua setelah Rusia dan menempati 2/5 luas Amerika Utara dengan luas 9.984.670 km. Nah, dari utara selatan membentang lebih dari setengah belahan bumi utara. Nah, Kanada ini juga berbatasan dengan Samudra Pasifik Utara dan Alaska di barat laut. Nah, di utaranya itu dengan Samudra Arktik, di timurnya itu dengan Laut Greenland, di timur dengan Samudra Atlantik, dan di selatan dengan Amerika Serikat sepanjang 5.525 mili atau 8.890 km, termasuk Alaska. Selanjutnya, demografi Kanada. Meskipun Kanada adalah negara terbesar kedua di dunia setelah Rusia dalam hal luas permukaan, iklimnya yang keras di bagian tengah dan utara negara tersebut mengakibatkan jumlah penduduknya yang relatif sedikit. Terletak di Amerika Utara, Kanada terdiri dari 10 provinsi dan 3 teritori, dan berbatasan di sebelah barat dengan Samudra Pasifik, di sebelah utara dengan Samudra Arktik, dan di sebelah timur dengan Samudra Atlantik. Kanada berbagi perbatasan terpanjang di dunia dengan tetangganya di selatan Amerika Serikat. Dengan salah satu ekonomi terbesar di dunia, Kanada termasuk di antara 20 negara dengan PDB tertinggi di dunia. Jumlah mencapai lebih dari 2 triliun dolar AS pada tahun 2022. Kanada juga merupakan negara dengan salah satu tingkat pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Kanada sangat kaya akan sumber daya alam seperti mineral, minyak, gas alam, dan hutan, dan merupakan pengekspor utama uranium, nikel, dan seng. Namun ekonominya sangat bergantung pada eksploitasi sumber daya alam, khususnya minyak, yang menyumbang sebagian besar PDB. Meskipun ketergantungan ini perlahan memudar, industri secara umum menyediakan banyak pekerjaan meskipun ekonominya secara bertahap menjadi lebih berorientasi pada layanan.
Negara Kanada terus mengalami pertumbuhan penduduk terutama karena imigrasi yang telah lama menjadi salah satu faktor utama perkembangan demografinya. Antara tahun 2021 dan 2022, terdapat sekitar 70.000 lebih penduduk di negara ini, yang mana lebih dari 492.000 diantaranya datang melalui imigrasi tingkat pertumbuhan penduduk. Tahunnya mencapai 1,82% pada tahun 2022, meningkat dibanding tahun sebelumnya dengan pandemi COVID-19 yang menyebabkan penutupan perbatasan menjadi salah satu faktor dalam perubahan hambatan ini. Tingkat ini masih lebih tinggi daripada Amerika Serikat karena angka kelahiran lebih tinggi di AS dan imigrasi lebih kuat di Kanada. Kanada merupakan tujuan populer siswa internasional untuk mengayom pendidikan. Selain memiliki universitas dan institusi pendidikan berkelas dunia, siswa internasional juga ditawarkan hal menarik lainnya, yaitu tempat wisata di Kanada yang juga merupakan tujuan wisata internasional populer. Negara terbesar kedua ini merupakan negara yang memiliki pemandangan yang indah dan situs unik untuk dijelajah oleh para pelancong. Dari pantai ke pantai, negara ini adalah rumah bagi kota-kota yang hidup dan kaya budaya, bersama dengan keajaiban alam yang luar biasa. Berikut adalah tempat wisata terpopuler di Kanada yang wajib kalian kunjungi. Tempat wisata yang paling terkenal di negara Kanada yaitu Niagara Falls. Air terjun Niagara adalah rangkaian dari 3 air terjun menakjubkan yang terletak di perbatasan Ontario, Kanada, dan New York, Amerika Serikat. Sisi air terjun Ontarian disebut air terjun Horses House dan menawarkan pemandangan terbaik dan sebagai besar atraksi. Daerah sekitar air terjun adalah tempat wisata utama yang penuh dengan menara observasi, restoran, toko souvenir, kasino, dan hotel bertingkat tinggi. Selanjutnya, Vancouver Island. Pulau Vancouver dinamai menurut penjelajah Inggris. Gorgeous Vancouver adalah pulau terbesar di lepas pantai barat benua Amerika Utara, dikelilingi oleh perairan Pasifik. Ini adalah pulau yang benar-benar fotogenik, yang dipenuhi dengan danau berkilau, air terjun yang mengesankan, dan Frogen Magic, dan pegunungan grasial yang populer dijelajahi oleh para penjalan kaki. Dan selanjutnya ada Banff National Park, terselip di pegunungan Rocky, Kanada. Taman Nasional Banff adalah taman nasional tertua di Kanada dan juga salah satu yang terbesar. Karena ukuran yang besar dan lokasi yang terpencil, banyak orang tertarik pada bagian dunia yang belum tersentuh ini untuk mengisolasi diri sendiri. Nah, itu tadi adalah tempat wisata yang berada di negara Kanada. Nah, jadi di sini aku juga akan menyebutkan fakta menarik di dalam negara Kanada, yang itu yang pertama, orang Kanada itu terkenal tinggalnya di AS. Yang kedua, berang-berang adalah hewan nasional Kanada. Yang ketiga itu adanya perang di Kanada yang biasanya disebut perang berang-berang. Yang keempat itu Kanata itu adalah nama asli dari negara Kanada. Yang kelima itu garis pantai Kanada adalah yang terpanjang di dunia. Yang keenam itu Kanada juga memiliki perbatasan internasional yang terpanjang. Dan yang ketujuh itu Kanada memiliki beberapa hotel super megah. Yang kedelapan itu suhu terdingin yang pernah ada itu yang tercatat di negara Kanada itu adalah minus 63 derajat Celcius. Yang kesembilan yaitu satu-satunya kota tertembok di Amerika Utara ada di Kanada. Yang 10 itu beruang di Kanada itu menginspirasi lebih ke Winnie the Pooh. Yang ke-11 itu kesalahpahaman yang sopan menyebabkan munculnya nama Kanada. Yang ke-12 itu Kanada memiliki taman nasional yang lebih besar daripada negara-negara yang ada. Yang ke-13 yaitu Kanada memiliki beberapa cara menarik untuk berperang. Yang ke-14 yaitu Kanada mengonsumsi lebih banyak donat loh guys dibanding nasi yang biasa kita makan itu. Kan biasa kita mengonsumsi lebih banyak nasi ya. Kalau di sana itu ya dia lebih banyak mengonsumsi donat. Nah, yang terakhir itu di Churchill. Nah, Kanada ini penduduknya biasanya membiarkan mobil atau sepeda motornya itu tidak terkunci. Jadi, setelah tadi kita mendengar mengenai sejarah, letak geografis, demografis, tempat pariwisata, dan fun fact mengenai Kanada, kita dapat mengetahui bahwa Kanada atau dengan nama aslinya Dominion of Canada merupakan negara paling utara di kawasan Amerika Utara. Kerajaan ini terbagi dalam 10 provinsi dan 3 teritori dengan menganut sistem desentralisasi. Kanada berdiri pada tahun 1867 setelah disahkannya Undang-Undang Konfederasi. Ottawa menjadi ibu kota negara ini. Kantor Gubernur Jenderal, Perdana Menteri, serta Parlemen Nasional terletak di negara tersebut. Kanada pernah menjadi jajahan Perancis yang kemudian direbut oleh Inggris hingga pada hari kemerdekaannya
Kini negara ini menjadi La Francophonie sekaligus negara persemakmuran Inggris. Luas Kanada mencapai 9.970.610 km persegi. Negara ini tergolong negara maju yang perekonomiannya bergantung pada hasil alamnya. Sekian, terima kasih.